Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil hasanat. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan atas izin serta ridhonya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita. Kita masih diberikan kekuatan untuk menyiapkan bekal kita untuk akhirat kelak. Dan kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan dan menggugurkan berbagai macam kewajiban. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin, mari sama-sama kita buka taklim kita dengan membaca surah Fatihah, dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang dalam kesulitan semoga diberikan kemudahan, yang dalam kesusahan dan kesengsaraan, kesempitan semoga diberikan kebahagiaan, kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa la kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Awamilus sabri was sabati. Faktor-faktor yang menyebabkan kesabaran dan ketegaran kaum beriman ketika itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huna yaqifu, dan di sini kita melihat tertegunnya, yaqifu diam tertegun, siapa al-halimu orang-orang yang berhati lembut, hayran, hayran itu dalam keadaan terheran-heran, diam tertegun keheran-heranan orang yang punya hati yang lembut. Wa yatasaalu uqalaur rijali, dan bertanya-tanya fima bainakum, di antara mereka. Siapa? Uqalaur rijali, orang-orang yang berakal, para cendekiawan. Jadi orang yang punya hati lembut diam tertegun terheran-heran, sementara para cendekiawan juga saling bertanya di antara mereka. Apa yang membuat mereka saling bertanya-tanya dan dia tertegun keheranan? Mahia al-asbabu, apa itu yang menjadi sebab-sebab, wal awamilu, dan faktor-faktor, allati balagat bil muslimina, sehingga orang-orang muslim bisa mencapai ila hadhil ghayatil quswa wal haddil mu'jizi minas sabati, sehingga orang-orang muslim ketika itu bisa mencapai pada puncak dan batasan yang tidak tertandingi dalam hal kesabaran dan ketegaran.
Jadi para peneliti, para cendekiawan, itu mereka terheran-heran, mempunyai tanda tanya besar, bertanya-tanya apa yang menyebabkan dan faktornya apa yang bisa sehingga kaum muslimin ketika itu mencapai puncak batasan yang tidak tertandingi dalam hal kesabaran dan ketegaran. Tidak goyah ketegarannya, tidak mudah putus asa kesabarannya, melampaui batas kesabarannya. Bagaimana tidak, kaifa sabaru ala hadhil ittihadati allati taqsha'iru lisima'ihal aljuludu. Bagaimana mereka bisa begitu sangat sabar menghadapi dari satu penindasan ke penindasan yang lainnya. Berbagai intimidasi, berbagai kekerasan, berbagai kriminalisasi, berbagai macam ujian, cobaan, ya. Makanya di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 214 kita diingatkan oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian menyangka bakalan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang ujian, cobaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh berbagai macam masalah, penderitaan, bahkan wa zulzilu, digoncang oleh berbagai macam ujian. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersama beliau ketika itu bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Saking gencarnya ujian, saking gencarnya bertubi-tubi ya musibah, ya ujian, cobaan, sehingga para rasul ketika itu bersama orang-orang yang beriman kepadanya bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Mengapa sampai mereka begitu, sampai puncaknya berharap pertolongan Allah? Karena begitu banyak penindasan, begitu banyak rintangan cobaan dalam berdakwah dan dalam mempertahankan iman. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi para cendekiawan dan menjadi keheranan bagi orang awam, mengapa mereka begitu tinggi nilai kesabaran dan ketegaran. Sehingga penderitaan dan penyiksaan, ujian yang kalau terdengar oleh telinga kita itu membuat bulu kuduknya kita berdiri. Hati bergoncang, jiwa membuncah. Karena hari ini kalau terjadi seperti itu udah pasti kena pelanggaran HAM berat gitu. Bahkan melebihi daripada pelanggaran HAM yang kita lihat hari ini gitu. Nah, inilah kemudian Syekh Al-Mubarakfuri memandang perlu menyampaikan sekilas faktor-faktor yang menjadi penyebab ketegaran dan kesabaran mereka tidak terkalahkan, tidak tertandingi. Apa itu yang membuat mereka begitu tegar sabar dalam berdakwah, dalam mempertahankan imannya? Yang pertama, al-awwalu innas sababar ra'isiyya, semua yang menjadi faktor, menjadi sebab utama fi dzalik, ya, awalan, ya, di dalam mengapa sampai terjadi seperti itu. Yang pertama adalah wa bil ladzati huwa al imanu billahi wahdah wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah. Karena mereka
merasakan kelezatan beriman kepada Allah semata dan mencapai makrifat pada hakikat makrifat. Orang-orang, para sahabat Rasul, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka imannya benar-benar luar biasa. Karena itu fal imanu al-zazimu, iman yang kuat, idza khalatat basyashatuhul qulub, ya, jika iman yang kuat masuk terselip kepada jiwa yang lapang, jiwa yang bersih, yazina, maka dia akan sebanding al-jibala wala yatisha, dan dia akan sebanding dengan gunung, ya, yang kokoh, tidak goyah. Jadi orang yang beriman itu kalau benar-benar imannya kuat, maka jiwanya itu seperti gunung yang kokoh yang tidak bisa goyah dengan apapun. Sehingga mereka tidak mudah kalah. Jangankan baperan, ya. Diguncang oleh berbagai ujian, mereka tegar, sabar. Inilah kekuatan iman orang-orang terdahulu. Sehingga ini yang membuat mereka begitu kuat. Kenapa? Karena memang Allah menjanjikan walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin, dan kekuatan itu hanyalah milik Allah, milik para rasul-rasulnya dan orang-orang beriman. Jadi Allah memberikan hakikat kekuatan hanya kepada rasul dan orang-orang beriman kepadanya. Maka orang-orang beriman mestinya tidak takut dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena izzah, kemuliaan dan kekuatan itu diberikan kepada orang beriman. Maka bagi mereka itu apapun dianggap sepele. Rintangan sekecil apapun nggak ada artinya buat mereka. Seperti puing-puing. Syekh Mubarakfuri menggambarkan seperti puing-puing yang mengapung, yang bisa mendobrak benteng yang kokoh, bendungan yang kuat. Jadi iman mereka itu luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Karena ketika sekali lagi iman masuk ke dada yang jernih, yang lapang, maka dia akan memiliki kekuatan sebanding gunung yang kokoh, yang tidak pernah goyah. Nah, dijanjikan dalam Al-Quran juga bahwa kekuatan hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 141, wala yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan, memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman. Maka ketika umat ini memiliki iman yang kokoh, tidak akan bisa dikalahkan oleh umat apapun, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ketika umat ini imannya masih lemah, bahkan hanya ada sekedar cuma KTP-nya doang Islam, maka umat ini akan terus terbelakang, akan terus tertinggal, akan bisa mudah dikalahkan dan diombang-ambing, dipermainkan oleh siapapun. Tapi kalau umat ini imannya kokoh, maka dia tidak akan goyah dan tidak bisa dikasih kemenangan pihak lain. Allah tidak akan memberikan jalan sedikit pun kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu. Berarti iman kita harus lebih diteguhkan lagi. Karena janji Allah, kemenangan hanya diberikan kepada orang beriman, dan orang-orang yang kafir tidak akan bisa mengalahkan orang-orang beriman. Bahkan orang yang beriman adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.